Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita lagi-lagi memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan identik dengan bulan puasa yang selalu dinanti, ditunggu oleh segenap umat muslim, wabil husul al-mu'min, orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat yang selalu disampaikan oleh para asatidz, para kiai, para ulama tentang puasa itu dalam surat Al-Baqarah diakhiri dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari puasa itu adalah agar kita semua tergolong nantinya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalimat takwa ini pemirsa selalu menjadi pengingat kita, apalagi setiap kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, khotib itu selalu mewasiatkan ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih, kan selalu begitu. Karena memang kalimat takwa ini kunci umat muslim, kunci orang-orang yang beriman, yang kuncinya adalah bagaimana kita mengakhiri segala aktivitas ibadah kita itu dengan takwa. Nah, di bulan suci Ramadan ini tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita semua tergolong hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa, pertanyaannya adalah apa sih takwa itu? Ma huwa taqwa? Nah, kadang banyak di antara kita itu selalu takwa dikonotasikan kepada hal-hal yang sifatnya mahdhah, ibadah mahdhah, seperti sholat, puasa, zakat, dan rukun Islam yang lainnya itu. Padahal tidak. Karena takwa itu mencakup dua hal, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Karena hidup ini keseimbangan. Hidup ini harus seimbang. Tidak bisa hanya sekedar ibadah mahdhah, ya, lalu atau sebaliknya, tidak bisa hanya sekedar ibadah ghairu mahdhah. Tapi kedua-duanya ini harus seimbang. Ini yang harus dilakukan sebagai bentuk dari penghijauan tahan takwa itu. Karena takwa memiliki arti, at-taqwa huwa, secara bahasa itu lughatan adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya adalah memelihara, mawas diri, jaga diri, memelihara diri. Artinya apa yang dipelihara? Sesuatu yang sudah kita yakini, kita pelihara. Nah, apapun yang kalau dipelihara itu pasti tumbuh, berkembang, berbuah. Namanya kan memelihara, artinya dijaga betul gitu. Kalau ibarat tumbuhan itu dijaga betul, dari bibit sampai pohon sampai berbuah. Itu takwa. Artinya keimanan, ketakwaan kita, ubudiyah kita, baik mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu seharusnya itu dipelihara dengan maksud agar tumbuh, berkembang sampai berbuah. Itu takwa. Kalau merujuk kepada arti dari secara bahasa tadi, yaitu al-wiqayah. Kemudian secara istilah
Takwa itu memiliki arti al-amalu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi sederhana pemirsa. Takwa itu sederhana, tidak terlalu sempit lah. Takwa itu tidak terlalu jelimet. Takwa itu sederhana. Kalau merujuk dari kata atau arti dari secara istilah tadi itu kan al-amalu bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Jadi takwa itu cukup dengan kita mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, lalu menjauhi segala bentuk yang dilarang Allah. Al-amalu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, itulah takwa. Nah, kemana arah al-ma'ruf al-munkar? Yaitu ke arahnya adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Contoh sederhana pemirsa. Jadi takwa itu cukup kita dengan tersenyum, dengan menyapa, dengan menjalin silaturahmi. Itu kan bagian dari perintah dari Allah. Nah, itu bagian dari takwa. Lebih-lebih kalau diimbangi dengan ketakwaan secara mahdoh ubudiyah. Nah, jadi tidak harus kita terfokus hanya kepada ibadah mahdoh, lalu kita meyakini bahwa itu ketakwaan kita. Tapi kita juga harus yakin bahwa ketakwaan kita itu ada di sisi yang lain, seperti ibadah ghairu mahdoh. Kalau kita bermuamalah ma'nas dengan baik, itulah ketakwaan kita. Kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat dalam hal sekecil apapun, itulah takwa. Karena esensi dari takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Perintah Allah itu luas banyak. Larangan Allah itu juga luas juga banyak. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah seperti ibadah puasa sekarang ini, kita sudah melaksanakannya sampai ke hari keberapa ini, maka kita sudah bertakwa. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, berarti kita tidak bertakwa. Tinggal pemirsa semuanya, sejauh mana pahala takwa kita itu, seberapa besar pahala takwa kita itu urusan Allah. Terkait ibadah puasa Ramadan, ini urusan Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Untuk puasa ini otoritasku tahu, dan akulah yang akan menentukan pahalanya. Saya kira ini yang perlu kita perhatikan agar bagaimana puasa kita benar-benar menghasilkan nilai ketakwaan kita, dan nilai ketakwaan kita itu benar-benar menghasilkan nilai pahala kita, kesempatan untuk mengumpulkan segala bentuk pahala untuk bekal akhirat nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mampu menghadirkan nilai takwa itu, yaitu keseimbangan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.